Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya kami masih akan ajak Anda untuk mengawal bagaimana perjuangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang melawan Timnas dari Jepang. Kami ajak Anda ke Osaka, Jepang, bergabung bersama dengan Bung Effendi Ghazali yang selalu nih mengikuti bagaimana perjuangan Timnas Indonesia di sana. Sudah ada di dalam stadion kali ini Bung Ege, dan nanti ada rekan kami Widya Misela yang juga akan menggambarkan bagaimana suasana di luar stadion. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ege. Bagaimana gambaran suasana di dalam stadion Indonesia saat ini tertinggal 3-0? Selamat malam. Selamat malam, Kenane, Widya, dan para pemirsa. Ya, Ya, Bang Ege, seperti apa suasana terkini ya, di dalam stadion di sana setelah kemudian kita ketahui ya untuk skor sementara ini saat ini 3-0 begitu, Bang? ya. Yang pertama tentu semuanya sedih ya, tidak menduga kita kalau sampai 3 gitu. Walaupun banyak yang memasang target seri, tapi teman-teman Garuda dan ini sama-sama menyanyi. Walaupun tadi ya ini kebetulan 3 gol kan jatuh di depan gawang kami. Di depan kami maksudnya tepat di depan kami, dan kita melihat seperti gol ke tiga-tiganya relatif agak muda ya. Itu karena memang betul kami menduga absennya Rizky Ridho satu. Dan yang kedua karena Jepang kelihatan sangat serius ya, menurunkan pemain yang jauh lebih baik ketimbang mereka berhadapan dengan Australia. Ya, kita tahu ada kemudian Endo kaptennya juga ikut bermain. Baik. Bahkan bertahan total dengan gaya pelatih sebelumnya, atau seperti sekarang setengah menyerang, tidak terlalu berhasil, dan kemudian di pertahanan pun kita agak kebobolan dengan mudah. Bung Ege, kalau kemudian bisa digambarkan bagaimana juga kondisi supporter Timnas Indonesia kita di sana, nampaknya juga masih ada yang tetap semangat untuk mendukung Timnas. Informasinya juga diberi satu tribun utuh untuk supporter Indonesia di sana, Bung Ege. Ya, ini satu tribun khusus ya. Dan menariknya dari satu tribun khusus itu sampai ke atas sekali loh. Jadi 1, 2, 3 ke atas itu semua seperti Anda lihat. Ini supporter Indonesia. Saya rasa jumlahnya pasti lebih dari 3.000. Tapi mungkin penjualan tiketnya sangat tertib ya, tidak seperti di Australia. Di sana sini masih ada teriakan Indonesia ya di luar tempat buat supporter Indonesia. Tetapi menjawab pertanyaan Anda, sampai saat ini masih semangat ya. Masih sangat semangat. Baik, Bung Ege, selain absennya Rizky Ridho seperti yang tadi Anda sebutkan, ini apalagi kira-kira kalau Anda melihat secara langsung permainan Timnas Indonesia di sana yang kemudian ini menyebabkan gawang Indonesia ini kebobolan hingga 3-0, Bang Ege? Ya, barangkali kita memang sedang menyimpan para pemain karena kita khawatir para pemain kita terkena kartu kuning kedua, sehingga nanti pada pertandingan pertama di babak keempat mereka jadi tidak boleh ikut serta main ya, apalagi kalau kita main lawan tuan rumah Qatar atau Arab Saudi sementara ini. Nah, yang ingin kita catat juga di sini bahwa mungkin pilihan untuk menurunkan Marcelino pada ujung babak pertama tadi mungkin juga terkait dengan fit atau tidaknya Marcelino. Dan kemudian pada bagian lain ternyata formula menurunkan Beckham di awal pertandingan tidak terlihat berhasil sama sekali. Lebih banyak umpan-umpan lambung dan tidak bermain dari kaki ke kaki sebagaimana dilakukan pada saat melawan Cina misalnya. Dan lebih daripada itu, saya rasa kita harus agak-agak meniru Barca sedikit, yaitu ketika Jepang saya katakan tadi bermain dengan tempo cepat ya, karena pemain-pemain utamanya turun. Itu harusnya kita mampu mencoba meredam kecepatan Jepang, memperlambat permainan, tapi bisa dengan umpan yang sangat akurat. Dan itu sekali lagi adanya pada
Rizky Ridho, dan kemudian dua gelandang kita kanan dan kiri, Kelvin Verdong yang tidak turun, serta Kevin Dick yang akhirnya harus keluar digantikan oleh Sayuri tadi. Bung Ege, kalau sekilas kemudian melihat wajah para supporter timnas Indonesia di sana, nampaknya sedikit tegang, harap-harap cemas, tapi juga masih menjaga asa untuk melihat keajaiban tiba begitu untuk timnas Indonesia. Seperti itu Kak Bung Ege? Ya, mereka sedikit tegang benar, sedikit sedih juga benar, tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat, tapi sampai saat ini masih tetap semangat mendukung. Jadi yang pertama, ini memang adalah pertandingan yang menurut mereka sangat penting, sangat berharga, dalam arti belajar dari tim Jepang yang tidak turun dengan total pemain lapis kedua, ada pemain-pemain seniornya juga, dan lebih dari itu tentu saja mereka berharap ada semacam racikan dari Kluivert untuk mengatasi masalah ini ketika nanti melangkah lebih jauh di babak keempat. Baik, Bung Ege mungkin bisa diceritakan sedikit ya, ini nanti kan saat ini babak kedua sedang berlangsung, begitu apa yang membedakan dibandingkan dengan babak pertama tadi? Kelihatannya di babak kedua ini Jepang seperti menurunkan tempo permainannya ya, tidak demikian cepat. Jangan-jangan mereka berpikir 3 sudah cukup, lalu mereka menurunkan tempo permainan, terlihat sekali ya. Dan dengan demikian memberi peluang kepada tim kita untuk melakukan penyerangan balik ya, atau naik sampai ke bagian pertahanan di luar kotak penalti Jepang. Itu yang terlihat sementara ini. Nah, sekarang baru tiba-tiba sekali mereka bermain sangat cepat. Ini beberapa pemain mudanya memasuki kotak kita, dan saya khawatir, wah ya untung, ya ada, betul kata saya, saudara-saudara sekalian. Anda lihat betapa yang saya katakan ternyata tepat, di mana Jepang menunggu kita naik menyerang, lalu pada suatu waktu naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya sangat khawatir tadi, dan betul bolanya terlihat seperti melambung jauh ke atas, tapi berhasil disambut oleh penyerang kanannya, ya, dan langsung masuk ke gawang yang dijaga Audero. Oke, baik Bung Ege, terima kasih. Silakan kemudian dilanjutkan dulu untuk mengawal bagaimana permainan timnas Indonesia langsung dari Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Terima kasih Bung Ege. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami, ada Widya Misela yang saat ini sudah berada di luar Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Misela, kalau di luar stadion situasinya seperti apa? Ya, saat ini saya berada di dalam berada di dalam stadion. Tadi saya telah selesai lagi awal. Boleh mungkin Anda sedikit bergeser untuk kemudian mendapatkan sinyal yang lebih baik supaya kami yang ada di Indonesia ini juga bisa mendengar suara Anda. Widya? Baik, boleh diulang informasi yang Anda berikan? Tes. Baik, untuk menit pertama Indonesia mengalami kekalahan di mana kebobolan oleh tim Jepang dengan skor 4-0. Dengan skor 4-0. Baik, Widya Misela, kami akan memperbarui atau memperbaiki. Baik, Widya Misela, ditahan dulu informasinya. Kita akan coba untuk perbaiki hubungan komunikasi kita dengan Widya Misela dari luar Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Pemirsa, terima kasih juga Bung Ege sebelumnya sudah bergabung bersama kami.